Autel ada rilis baru nih yang ada kontrol nitpinya. Nah yang ini anak-anak lebih bisa memahamin daripada pakai original lama. Oke, sekarang banyak kelas. Nah, hari ini saya ada di salah satu bengkel spesialis programming. Itu ada di MGK di lantai 5. Partai Foto Service. Jadi di sini saya tadi ini mau antar alat GYS seri 125.12 CNT display. Nah, itu alat yang dipakai untuk programming. Jadi kalau rekan-rekan kelas ada yang main programming juga. Nah, sebenarnya itu ada prosedur atau request yang diminta yang biar melakukan programming itu aman. Nah, dengan alat dari GS ini, display ini, itu bisa menjadi power supply untuk mobilnya. Jadi bisa menjaga kondisi aki itu standby di 13 volt. Nah, itu salah satu syarat sebenarnya saat kita melakukan programming biar aman. Gitu. Nah, sekalian nanti saya juga mau saya bilang update, ada software update-nya juga untuk di GIS. Jadi sekalian, dan sekalian ini ada sharing dikit dari produk Autel tentang topologi. Jadi mungkin banyak rekan-rekan yang kelas topologi itu apa sih? Di scanner itu gunanya apa sih? Nah, ini nanti akan saya sharing dengan ownernya langsung. Oke, jadi ikutin kegiatan. Prosesnya Ini pengecekan, jadi ada keluhan, ada shock di groundnya. Jadi kalau dicas, mobilnya dipegang tuh kayak ada nyetrum. Nah, ini kita coba dulu dikalibrasi. Jadi ini kan perlu dikalibrasi. bisa tahunya mana jalur pitiken ini jalur pitiken nih. Jadi kalau misalkan ada fault ini, mereka bisa mengarahkan, oh ternyata pitiken itu cuma kontrol itu yang berhubungan tuh cuma ini, ya kan. Kalau misalkan kaken 2 ini yang berhubungan apa sama yang jalur kuning ini kan, berarti ASD controller FJD IK ini kaken 2. Nah, ini jalur mouse-nya itu yang berhubungan. Mouse itu apa aja sih? Oh, yang hijau doang cuman ada 2, ya kan, GIC sama ampli, ya kan. Nah, ini yang dibutuhkan mekanik sebenarnya. Nah, contoh misalkan nih jalur flex tray itu yang berhubungan sama flex tray itu apa aja sih kontrol unitnya? Kalau kayak gini kan ada. Kita nggak perlu buka wiring diagram original lagi. DCM itu ada flex tray, ya kan. VDM itu buat suspensi, itu ada flex tray. EPS itu ada flex tray-nya, ABS ada flex tray, DF-nya ada flex tray. Central flex tray ini bersumber dari siapa? Nih, ZGM. Ini lebih gampang kalau misalkan anak-anak baru pakai diagnosis yang seperti ini. Kalau yang dulu kan satu, mereka harus buka, iya kan. Nah, mereka harus buka kontrol nitpinya mana gitu. Kalau misalkan yang di original tuh, ini sama persis yang dipakai di scanner original, ya
ya kan? Ada topologi. Iya. Sama kan ini kan? Ada control unit free-nya kan? Ya. Ini kalau dibilang kalau di alat diagnosis ori itu mana yang full mana yang enggak. Nah ini kan yang bagus ini kan yang green, yang full yang red, ya kan? Jadi kalau misalkan ada salah satu kontrol unit nggak kepanggil, di sini tuh istilah kata pasti ada keterangannya. Tinggal ngurutin jalur yang mana. Nah ini kan ada nih keterangannya, not scan, pass, call, not respond. Nah kalau misalkan satu kontrol unit udah mati total, di sini pasti muncul. Kalau yang udah kan sering cuman control unit not communication with APS. Ya cuman ada kayak ginian. Jalurnya kemana tahu. Ya makanya kemarin kan saya nyari bro kayak Autel ada rilis baru nih yang ada kontrol unit-nya. Nah ini anak-anak lebih bisa memahamin daripada pakai original lama. Setelah diagnosis ini kita mau masuk ke programming pilihannya sama kayak gini. Sama. Ya, sama. Aku mesti pakai kabel ya. Kita coba coding ini apa namanya satu kontrol unit. Ini kan ada kalau bahasanya di sini tuh SA. SA ini bahasa FA numbernya mobil ini pakai perangkatnya apa aja, contoh ABS, ABS, opsinya, dan elektrik, ya kan. Nah ini FA number. Nomor kontrolnya Pak. Ya, nah ntar kita disuruh pilih nih FA numbernya kita mau ngikutin apa. FA number itu diberikan 2, BCM sama CAN. Nah yang untuk umum yang bisa pakai CAN yaitu data immobilizer yang buat datanya dia. Ini kan selalu terbawa nih. Ini ada masuknya, ada kode nih kayak 2 VS, 2 TT, ya kan, 2A optionnya dia. Ini udah bawaan dari dia. Kalau kita mau edit juga bisa. Ini kan ada pilihan edit, ya kan? Ini kan ada keterangan nih 2 VF, ya kan? Ada fill mikir, ya kan? 2 TP ini biasanya buat frequency port. Ini kalau misalkan yang biasanya kalau udah dirubah-rubah data imonya hilang atau apa, ini bisa dikembaliin dari sini. Kalau kita mau delete fog lamp nih, contoh nih mobil ini kan aslinya ada fog lamp, ya kan, dipasangin bumper yang M3, bumper M3 kan nggak ada fog lamp, ya kan, Kita bisa delete. bisa delete. Biar nggak muncul error jadinya. Iya. Kalau misalnya kita mau retrofit speedometer yang dari yang biasa ke yang digital, ya kan 6WA, ya kan ada lagi 6WB. Kalau 6WB itu yang perangkatannya gini, nggak pakai jarum. Pakai jarum. Kalau 6WB nggak pakai, itu digital full. Iya. Oh, berarti kalau mau gantinya Kita edit. Nah, contoh nih kita nih satu nih ya kan, ini diklik, editnya muncul kan. Kalau kita edit, kita mau masukin nih. Tadi kan 6WA, nah, 6WA tinggal ketik, diedit. Kalau biasanya saya pakai alat lain kan, cuman kan pemakaiannya agak rumit. Kalau ini kalau tak lihat simple. Iya, nggak perlu apa masukin software lain. Ini kita tinggal ketik. Kita ketik, ya kan, dihapus jadi 6BB, cuman harus huruf besar.
Ini ada berapa? Double 2 kali ya. Buka kan? Itu emang Kalau harus udah diantar. selesai, Udah selesai ke bawah ini. selesai, ini sudah maksudnya Nah, ini kita tinggal klik oke. Nah, instrumen display kan, gitu kan. Tadi kalau tadi nggak ada ya. Nah, tadi kan instrumen biasa. Kan ini udah ini kan ada keterangan nih kan, ya kan. Bahasanya tuh kalau alat ini kan SA, kalau ini kan FA sama apa gitu satu lagi, ya kan? Cuman Inggris sama Jerman. Tapi kan kita nggak jadi nih, kalau mau jadi tinggal berubah, ya kan. Masih sampai ayam. oh, kalau kayak program ganti ya bisa kita hilangin biar nggak error jadinya ya. Ini Di ntar remote ya. dilihat ada menu retrofit ya. Retrofit itu cuma untuk contoh satu nih, kan mobil ini ada stop info atau startup. Nah, startup kan kalau di Indonesia jarang kepake kan, Ya. yang tampilannya macet kan, itu bisa di disable. Jadi auto startupnya udah difungsiin bisa, nggak difungsiin juga bisa. Biar Ya, stop info. Terus contoh setiannya kan biasanya kalau ditahan itu ditahan itu kan harus ditahan baru lipat. Ada option kalau di situ ada retrofit, pencet sekali langsung lipat, ngelok aja dia lipat. langsung lipat. Pasti sini selalu ditanyain apakah ada penggantian kompor ini atau tidak. Kalau misalnya ada penggantian tinggal di yes, kalau nggak ada tinggal di no. Contohnya apa? Kenapa kita tuh cuma mau naikin softwarenya dia? Contoh nih kalau kita kayak handphone kan ada misalkan Android sekian nih ada pembaruan gitu, pembaruan. Biasanya kan ini ada pembaruan nih, ya kan? Kita coding software dia jadi yang lebih mudah. Paling gampang kita coding modul RAM. Terus dulu karena kesalahan nih window regulator passenger. Selalu nunjukin ini pasti setiap coding racing pasti selalu ada. Sekarang tuh lebih amannya dia udah nggak online real time. Jadi pertama itu dia ngedownload dulu ke alatnya, nanti kita proses wifi-nya kayak ditutup, jadi nggak ada pakai pas kita masukin nggak ada. Kalau dulu kan kalau internet drop kita lagi Kita proses, download langsung. ya Padahal kan download ini kan. download dulu kan. Kalau ini langsung loading gitu ya, berarti udah Ya, tersimpan di sini atau enggak? Download komplit, dia ngedownload dulu, baru kalau mau connect ke mobilnya baru tahu. Jadi lebih aman ya. Kan bahayanya kita kan kalau lagi proses itu kan coding bensin kontaknya apa?
makanya harus pakai kabelan atau itu kan Iya. karena takut ngedrop kan. Makanya saya pasang 2 router internet. Iya. Salah satunya itu. Nah ini salah satu protek dari hotel buat yang baru gitu. Jadi dia download dulu di sini. Nah, nanti juga tak trial. Dia bisa programming on pen bisa. Contoh nih, on pen itu bisa ada di mobil. Iya. Contoh nih, Kayak IM itu kan. misalkan kan 608 itu kan spesialis mobil dasar itu ya. Jadi kan mobil contoh nih kita mau berfungsi COBD, itu tiba-tiba crash datanya. Nah, kita programnya mobilnya ada di luar kota, ya kan? Nah, kita colok di adaptor, connecting lagi, kita programnya masih jalannya. Kalau jalan berarti ini codingnya sebentar. Ya karena dia udah download dulu. Kalau yang sebelumnya kan langsung direct ke server gitu kan. Iya, dengan server. Itu yang buat agak apa cepat lambatnya tergantung koneksi satu. Tapi kalau yang ini dia tuh udah nyimpen datanya. Iya, jadi connect ke server tetap, tapi dari servernya ke downloadnya ke alat dulu. Satu lagi pertanyaan saya. Ini kan tadi RAM-nya 256 ya? Apa? Memori. 256 ya? Itu ada nggak yang lebih berat ini? Ya pasnya. Ada. Kalau Sama. seri ini tadi sama semua. Beli yang pernah nggak tahu. Pakai eksternal aja lah, bisa tambah eksternal. Mending tambah eksternal, Memori eksternal bukan RAM. memori penyimpanan. Iya. Paling Ini SDK. udah data yuk. Perbedaan. Ya, yang lama itu Ini memori berapa? 20, 14, 52, 52, dan Oh, ini terkait levelnya, ya kan? Yang lama ya kan yang 2014 bulan 11. Nah, yang baru 2022 bulan 3. Iya, karena tadi nggak baru Pak. Harga handphone kita nih? ya tergantung kita via email dulu. Ya nggak apa namanya kalau print dia nge-print nih dia kan PDF. printer ya PDF. Nah, kalau om sih enaknya kan ini ada juga kan. Ada yang lebih juga ada. Enggak, kalau ini kan yang penting printer biasa pun bisa om. Yang penting nanti yang connect wifi-nya kan PC-nya. Oh. Nah PC-nya itu harus satu jaringan sama ini. Jadi ini om nanti internetnya misalnya tadi pakai perfect yang auto. Nah yang sana juga harus sama di sini. Jadi saat om klik ini ngeprintnya langsung di sana karena dia satu jaringan. Print wifi itu bukan printernya yang harus bisa Bukan wifi. ini kita connect ke print wifi-nya itu langsung Enggak, print. enggak. Dia tetap Makanya saya bingung printer wifi-nya drivernya misalnya di sini masa sih? enggak. Makanya install drivernya itu tetap di PC-nya. Tetap di laptopnya atau komputernya gitu. Jadi dia cuma butuh Oh, report flow. ini harus kita isi ya. Oke. Random aja ya, Mas. Nah ini kan ada set ini om, ya. Tadi kan nggak ada set. Nah ini scan barcode. Scan barcode. Tapi scan barcode tuh kita lihat foto aja ya. Foto. Ini kan? Nah, ini bisa.
download ya. Iya. Kan ini kalau konflik kan tinggal share aja. Tinggal share di WhatsApp ya. Iya. Dengan gini. Enak kan? Soalnya gini tuh buat report di grup. Karena kan contoh nih ada mobil pengen tahu nih customer nih story pertamanya sebelum dan sesudah, gitu kan. Nah kalau dikirimnya sebelum kan enak tuh, customer bisa tahu oh iya mobil saya tuh kesalahannya ini loh. Setelah dikerjakan sekarang kontrol ini free semua, gitu kan. Oke, saudara kelas. Ini hari yang melelahkan karena kita dari siang di sini, banyak belajar di sini, banyak informasi baru di sini. Jadi tadi kita udah coba untuk G-Splash-nya yang seri CNT, kemudian nyoba Comfort juga, nyoba Autel juga, belajar tentang tadi topologi itu apa, gunanya apa. Ternyata itu sangat-sangat dibutuhkan saat kita melakukan diagnosa. Jadi nggak perlu ke wiring diagram lagi, tapi dengan topologi kita jadi tahu modul mana yang bermasalah, jalurnya atau kontrol unitnya berhubungan dengan kontrol unit mana aja gitu. Dan itu aja mungkin kegiatan kita hari ini sangat luar biasa. Kalau saya bilang banyak informasi baru di sini. Oke, thank you buat yang udah nonton sampai kelar dan yang udah subscribe channel YouTube-nya Mediatek, dan yang belum di subscribe channel YouTube-nya, klik tombol loncengnya. Jadi kalau nanti kita ada video-video baru, informasi baru seperti ini, rekan-rekan pengen kelas dapat notifikasinya. Jangan lupa di share juga. Oke, pengen kelas Mediatek teknologi. Bengkel maju, bengkel naik kelas, Mediatek teknologinya, bengkel profesional, bengkel naik kelas, Mediatek